Ya itu komunikasi yang kurang baik lah. Saya kira kalau warga di apa aja bicara, diberikan solusi, karena di situ sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter. Plus bangunannya 40 tipe 45. Tapi ini kurang dikomunikasikan dengan baik sehingga terjadi masalah. Tapi menurut saya nanti mungkin besok atau lusa Pak Menteri Bahlil akan ke sana akan memberikan penjelasan mengenai itu. Soal konflik di Pulau Rempang, Anies mengatakan investasi yang dipicu penderitaan perlu dikoreksi. Begitu kita bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Inilah hebatnya ya, saya harus katakan inilah hebatnya ya, bakal capres dari koalisi perubahan itu. Sebetulnya kita tunggu aja, ada nggak suara dari capres-capres yang lain. Prabowo Subianto gimana, ya kan? Pengen minta mandat rakyat untuk berkuasa, tapi menghadapi situasi yang dihadapi rakyat nggak bersuara. Nah, kalau Ganjar kan memang petugas partai, kalau partainya nggak bersuara ya dia enggak kan, bukan pengen mandat dari rakyat. Ya udahlah, dan karena itulah memang wajar Anies disebut sebagai petugas rakyat itu, ya. Dan dialah satu-satunya capres yang muncul di permukaan ini yang merespon soal konflik Pulau Rempang. Dari sini kita juga dapat gambaran seperti apa sih nanti kalau calon presiden lain, kita yang baru dengar ini Anies Baswedan yang bicara ya, yang lain belum kita dengar. Ini sebuah contrasting ya dari sikap Anies dan Pak Jokowi. Nah, penting kita mendengar dari Pak Prabowo, penting juga kita mendengar dari Ganjar, karena begitu dengan situ kita akan tahu seperti apa ke depan itu mereka mendekati persoalan pembangunan gitu. Ya, saya kira itu justru jadi hotspot hari ini. Apa pikiran Prabowo, apa pikiran Ganjar tentang Rempang ini? Di situ diuji soal kepemimpinan, satu, soal ketegasan tentang kepemimpinan, soal apa ini, apa komunikasi seperti basa-basinya Pak Jokowi. Yang kedua juga diuji perspektif dari calon presidenan itu tentang hak rakyat atas tanah, tentang kemungkinan konflik regional di situ, tentang keamanan lingkungan. Jadi Rempang ini sebetulnya nggak perlu KPU cari-cari tema untuk kampanye. Bikin aja apa pendapat para capres tentang Rempang. Juga BEM UI saya minta supaya ini jadikan pertanyaan kunci. Dari pertanyaan itu dikembangkan semua hal tentang apa yang hendak dipromosikan oleh baliho-baliho yang bertebaran di Indonesia, yang nggak peduli tentang lokasi kecil yang bisa membawa bencana besar di dalam masyarakat kita. Itu poin pertama saya. Yang kedua, Pak Jokowi sebagai presiden dengan enteng ini cuma soal masalah komunikasi. Soal Pak Jokowi nggak punya kalimat lain, setiap kali masalah komunikasi, soal harga BBM, soal apa aja itu soal masalah komunikasi. Padahal di belakang ini ada problem fundamental, yaitu pertentangan antara hak rakyat dan industri-industri besar yang di seluruh dunia, mulai dari Amerika Latin sampai hal-hal yang masih seorang ingat cara penggusuran aborigin di Australia, bagian-bagian yang juga masih berlangsung di wilayah Afrika. Jadi ini bukan soal komunikasi, Pak Presiden, ini soal rencana pembangunan yang oleh Pak Presiden diasumsikan harus berjalan. Karena apa? Karena disebut ini program strategi presiden kan. Dan ini sebetulnya akibat pertama dari Omnibus Law. Kan Omnibus Law itu filosofinya percepat pembangunan. Dan satu waktu istana mengatakan jangan ada yang menghalangi pembangunan. Loh, ini memang komunikasi itu nggak diperlukan. Karena sudah diputuskan di dalam Omnibus Law bahwa semua proyek yang disebut sebagai proyek strategis presiden itu harus dilakukan dengan segala macam konsekuensi. Jadi Pak Jokowi jangan berlindung pada ketidakmampuan Anda membuat kalimat. Hanya soal komunikasi, bukan. Ini soal fundamental yang dari awal memang jadi acuan atau andalan dari presiden, yaitu proyek-proyek strategis. Jadi itu poinnya di situ.
Soal konflik di Pulau Rempang, Anies mengatakan, investasi yang dipicu penderitaan perlu dikoreksi. Jakarta, bakal calon presiden Anies Baswedan turut menyoroti sebuah bentrokan yang terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau antara warga dengan aparat kepolisian. Menurutnya, bentrokan yang terjadi karena adanya investasi dari proyek strategis nasional atau PSN perlu dikoreksi. Mengapa demikian? Karena investasi tersebut justru menimbulkan penderitaan untuk warga di Pulau Rempang tersebut. Kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi, ujar Anies pada wartawan yang dikutip pada Rabu 13 September 2023. Menurutnya, tujuan dari adanya sebuah investasi itu justru untuk mensejahterakan rakyat, bukan sekedar memperkaya investor. Dia menilai investasi haruslah mengedepankan prinsip keadilan. Anies juga menekankan keadilan harus dikedepan dalam situasi apapun. Sesungguhnya investasi itu tujuan akhir bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat, kata dia. Lebih lanjut, Anies mengenakan ketika dirinya masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, dia menjelaskan dampak psikologis yang disebabkan akibat penggusuran berlangsung lama. Saat itu Anies kerap datangi pada korban penggusuran, sebab korban penggusuran mendapatkan traumatik mendalam. Usai tragedi penggusuran terjadi, Kampung Akuarium datang ke sana, kita akan ketemu mereka yang memiliki luka yang amat dalam, ujar dia. Anies mendorong untuk melakukan pendekatan dialog untuk membicarakan secara baik-baik pada konflik itu. Dia menilai akan lebih baik jika pembicaraan berlangsung rumit dan panjang yang melibatkan semua pihak ketimbang kekerasan. Dan sampai pada kesimpulan yang diterima baru kemudian eksekusi dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar, bebernya. Sebagaimana diketahui, aksi unjuk rasa menolak penggusuran warga di kawasan Rempang, Batam berakhir ricuh. Aksi massa pecah di depan kantor Badan Pengusaha Batam pada Senin 11 September 2023. Dalam aksinya, mereka menolak pengembangan kawasan Rempang, Batam karena berakibat pada penggusuran warga adat setempat. Kondisi di lokasi kejadian, warga peserta aksi unjuk rasa yang awalnya melakukan aksi dengan damai, tiba-tiba ricuh dengan menghancurkan pagar. Tidak hanya itu, lemparan batu, kayu hingga bom molotov dilemparkan warga ke arah halaman kantor BP Batam. Gas air mata dan water cannon juga sudah ditembakkan ke arah kerumunan aksi unjuk rasa oleh petugas. Dari pantauan, beberapa petugas dan karyawan BP Batam ada yang terluka akibat terkena lemparan batu. Begitu kita bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama. Kamu Akuarium, datang ke sana, kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Nah, kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog, bicarakan baik-baik, apalagi ketika kita berbicara tentang proyek yang jangkanya amat panjang. Lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet, tapi melibatkan semua dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi. Dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar. Dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, dan kami yakin itu, maka ketenangan, keteduhan akan hadir. Calon Presiden Anies Baswedan turut menyoroti sebuah bentrokan yang terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau antara warga dengan aparat kepolisian. Menurutnya, bentrokan yang terjadi karena adanya investasi dari proyek strategis nasional atau PSN perlu dikoreksi. Mengapa demikian? Karena investasi tersebut justru menimbulkan penderitaan untuk warga di Pulau Rempang tersebut. Kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi, ujar Anies pada wartawan yang dikutip pada Rabu 13 September 2023.